gue magang di salah satu perusahaan BUMN gitu. Agak sombong nih anak ya. Iya, maksudnya ini kan sesuai sama core competence gitu. Iya sayang. Sesuai sama kompetensi ya. Iya. Welcome back, balik lagi bersama gue Cevi. Dan gue Talita. Hari ini kita kedatangan Ada gue Zaki. Gue Roni. Kita hari ini mau bahas tentang tim yang kuliah dan tim yang langsung kerja. Di selingkungan kita banyak yang emang udah kuliah, baru kuliah kayak beberapa tahun, tiba-tiba langsung keluar kayak milih langsung kerja. Mungkin sebelum kita mulai, enakan minum dulu kali ya? Minum dulu gitu. Kalau rolling kayak gini? Jadi kayak gitu. Oke. Biasanya soalnya kayak kayak gini. Cheers. Nah, ini. Harus eye contact Iya, or 7 harus. years bad sex katanya. Gitu. Kalau mau seks gimana? Gimana Ron, rasanya Bataf? It's basically a toffee. Itu toffee itu campuran kayak Tofi kan? karamel, Kopi. kopi, Oh, coklat. oke. Itu gambaran yang paling. Ya basically semua whisky sih kebanyakan rata-rata pasti punya karakter ini. Di local ya, ini kan misalnya kalau locals biasanya emang ada proses karamelisasi. Tapi kebayang nggak ini harganya berapa menurut lo? Ini cuma 300.000 ya? Wow, for a whiskey, For a whiskey, totally worth 300.000. it sih. Dan Sorry. lu udah bisa Iya. Orang-orang kelasnya. belum tahu, dia tuh bartender loh. Valid ya? Oh, Tapi lu saya Kelas. tukang jus, muka motong-motongin buah gitu. BNN, Iya. bagian uang doang. mau tahu tadi kan ada yang nggak kuliah, ada yang kuliah. Kalau dari Kita cari tahu dulu kali ya mereka kuliah atau enggak, lu kuliah di mana dan lu kuliah di mana juga, lu keluar tahun berapa, boleh cerita sih. Nah, jadi gue kuliah 4 tahun dari tahun 2015. keluarnya 2019. Keluar 2019. Ya memang sudah sewajarnya, Ya, Bapak. maksudnya artinya interact sesuai dengan time frame yang seharusnya 4 tahun. Alhamdulillah nggak molor, nggak res. Gue ngambil jurusan teknik di UI. Biar keren ya, Biar gue di keren. UI. Iya, buat kalian yang belum bisa masuk UI. Oke, sekarang giliran saya masuk. Untuk kalian semua yang tahu kalau Zaki awalnya itu adalah pendiam, itu karena awal video masih sopan masuknya. Kalian lihat ya, ini udah mulai satir dia. Oke, kalau dari Roni, Lulus SMA, sempat ke Jepang 2 tahun. Harusnya dari 2013 sampai 4 tahun lah. Harusnya 4 tahun I take bachelor degrees. But I have to stop it in the middle of the way because of family matter. I have to go back to Indonesia. Mau nggak mau gue harus stay di Indonesia. Oh, ini yang Jepang. Ya, sayang banget tuh. Padahal gue udah dapat entah dari mana mukjizat gue dapat scholarship waktu itu ke Jepang. Full scholarship. Full scholarship. Di Jepang gue ambil hospitality and tourism. Abis dari Jepang gue balik ke Indonesia ngambil jurusan yang berhubungan sama masih F&B. Hospitality. Gue ambil ke jurusan food and beverage di salah satu perkuliahan pariwisata di Bandung. kuliahnya itu sampai tahun keberapa? Oh iya, Oh iya. NHI gue 3 tahun. Transkrip nilai gue beres sampai semester akhir. Kenapa? Tapi Semester ketiga, tahun ketiga. di tahun ketiga ya, karena D3, cuma D3 Oh, doang. D3. Dan lu tapi Oke. sekarang berarti nggak dapat gelar D3 juga nih? Basically gue lulusan SMA sekarang. Oke. Sama kok boy, tenang aja, gue juga nggak lulus kok dari kuliah gue. Tugas akhir gue udah beres, gue tinggal maju sidang doang nih. Tapi itu ada gap tuh in between gue nungguin tanggal sidang sama gue udah beres kelas dan segala macem tuh. Dan di gap itu kebetulan gue dapet kerjaan duluan Oke. di Bali. Waktu itu opportunity yang nggak bisa dilewatin lah. Besar Itu sih besar. boy, tahu tuh gue. Nah karena gue fokus kerja, akhirnya gue ngaret tuh mau sidang. Pas balik lagi mau sidang, dosennya udah nggak mau tanda tangan clearance card istilahnya. Akhirnya gue memutuskan buat ya udah nggak apa-apa. Terima kasih udah ngajarin gue banyak ilmunya. Buat sekarang pegangan gue cuman CV gue nih. Ah Waktu iya, itu. tapi maksudnya untungnya lo udah sampai tahun terakhir sih. Udah, kayak udah. Tapi menurut gue itu gambling banget gak sih? Banget. gambling banget Itu dilema sih. hidup banget. Lo kan sampai lulus. Lo tuh sampai lulus atas keinginan lo atau emang itu tuntutan dari keluarga lo? Sejujurnya kalau misalnya ditanya tuntutan dari keluarga nggak ada. Kalau gue pribadi waktu kuliah pengennya enjoy masa-masanya aja kan. Mau kelarnya lebih cepat, mau tepat waktu ataupun nantinya telat waktu itu, as long as gue enjoy the moment ya nggak masalah buat gue. Cuman waktu itu ada semacam peer pressure gitu loh. Kalau misalnya
lo telat lulus tuh Malu. you will get ashamed gitu kan. Oke. Nah, Di kampus gue juga gitu sih. Gagal sidang aja sekali malu banget. yang nge-drive gue buat lulus tepat waktu lebih ke peer pressure-nya itu sih. Tapi lo milih jurusan sendiri atau dari orang tua? Di waktu apply ke UI, gue itu ngambil satu jurusan teknik juga, teknik perkapalan. Buat jurusan ini gue punya visi yang jelas karena gue punya keluarga yang kebetulan kecimpung di industri maritim juga. Ada background. Ada background. Dia banyak. Ada. Oke, terus somehow waktu itu kan di UI kan ada beberapa jalur masuk kayak jalur tes. Nah, waktu SBMPTN gue terima nih teknik perkapalan kayak yang gue mau. Terus ada lagi namanya SIMAK UI. Nah, itu kayak ujian mandirinya gitulah. Kayak pinter kurang apa? Saya pinter, soleh kurang apa lo? Tolong ya. Terus yang satunya lagi SIMAK UI itu nggak tahu gimana ceritanya gue salah ngeklik jurusannya material science lah itu kan yang lebih familiarnya. Kalau gue sih emang cenderung ke perkapalan waktu itu soalnya. Tapi nyokap gue ini punya teman, si temennya ini Ngeracunin lah. iya, dan nyokap gue jadinya kemakan omongan. Jadi nyokap gue pasti nonton nih makanya Iya. Bang, minta maaf ya gitu. Tidak bermaksud jadi anak durhaka. Gue nggak mau nih metalurgi kan karena itu salah klik gitu. Gue bahkan nggak tahu nih jurusan apa gitu. Berawal dari salah klik. Iya, gue nggak tahu nih jurusan apaan kan. Udah kamu pokoknya harus ngambil yang ini. Terus gue bilang, ya mah kan aku yang kuliah gitu kan. Nyokap gue counter balik dan ini bikin gue kicep banget statementnya. Dia bilang, ya kamu kuliah kan mama yang bayar gitu. Wow, udah kan. I'm done gitu. Deh, gue Ya masuk juga lagi. ya, gue miskin. Ngejalanin 4 tahun, ya udah target gue cuman lulus aja sih sebenarnya. Lulus aja. Tapi maksudnya bukan berarti nggak ada ilmu sama sekali ya. Kayak Kepake nggak? Ya tentu nah, tidak. ini pembahasan yang menarik juga kalau ditanya Itu yang paling penting kepake. sih kalau menurut gua. Iya, beberapa kepake, cuman menurut gue tuh kayak Lebih banyak ilmu hidup. basic logic gitu sebenarnya. Hmm. Gue malah lebih banyak dapat di kampus gue itu di jurusan yang gue ambil tentang self development, tentang gimana caranya lo ngebangun soft skill gitu kan. Nah, tapi itu tuh sebenarnya lu kualat aja. Lu udah dapat SBMPTN masuk ke kapal kan? Kenapa lu sok-sokan ngambil lagi gitu SIMAK? Lu mau Jumawa banget. Iya, kayak nih gue bisa masuk dua-duanya nih gitu kan. Nah, pengen nyombongnya. Iya. Ya biar gue bisa ceritain ini di sini. Iya, kualat lu. Sekali lagi gue bilang ya, lu lihat sendiri dia sombong. Jadi video inter pesantren tuh kayak manggut. Ya itu karena lu serem sih tau. Gitu. Tapi selama lo 4 tahun ya lo lulus ya? 4 tahun itu lo pernah nggak ditawarin kerja di tengah-tengah perkuliahan lo? Iya, kena. Tapi lo tolak? Gue tolak. Kenapa? Karena Kuliah itu gue anggapnya ini tanggung jawab orang tua gue kan. tanggung jawab untuk diri lo atau untuk orang tua lo? Orang tua kalau gue Oh, kuliah kan. bukan untuk diri lo. Enggak. Karena gue udah ngerasa nyokap gue bakal ngasih gue kebebasan kalau gue bisa selesaiin tanggung jawab gue ke dia. Oke. Nah waktu itu gue waktu 2018 kalau nggak salah gue magang di salah satu perusahaan BUMN gitu. Agak sombong nih anak ya. Ya, maksudnya jadi kayak sesuai sama core competence gitu. Iya Oh, sayang. sesuai sama kompetensi ya. Iya. Waktu gue kelar magang, itu supervisor gue nawarin gitu, kamu mau full time nggak di sini? Gue pikir itu tawaran kalau gue udah lulus kan. Terus dia bilang, enggak nunggu kamu lulus, sekarang juga gitu. Gue takut ini sih, takut lebih ke beban moral aja sih ke orang tua gue gitu kan. Nah cuman ya orang tua gue fair sih, setelah lulus gue banyak ngelakuin hal yang di luar arahan mereka dulu dan itu mereka nggak mempermasalahkan gitu. Gue mau nanya kalau dari Zaki dulu, salary lu 1 digit atau 2 digit? 1 1 digit. ya selayaknya fresh grad zaman sekarang. Oke. Kalau Roni lu boleh jawab, boleh nggak? 2 digit. 2 digit. Oh. Nah, Ternyata Minum dulu biar nggak jawab, biar tangan aja yang jawab. ternyata stigma orang yang nggak kuliah itu punya salary rendah dipatahkan ya. Dipatahkan. Patah. Kita ambil sampelnya sekarang dari ini aja. hmm. Dan sebenarnya pun di keadaan kita sebelumnya itu orang yang Ini ngomongin baru lulus, terus lu dapat gaji berapa kan? Ya. sekarang kondisi sekarang. Sekarang. Oh, termasuk sekarang. Oh iya. Karena kan kita Nih, kalau termasuk sekarang, kondisinya sekarang corona, PPKM, dan gua kerja di dunia malam. Betul sih. There is a cutting, Oh. ada Ah, percentage iya, ya kan? iya. Nah, kalau pas gua baru lulus, belum ada corona, Bali, hotel mewah baru buka,
Kayak basicnya itu nggak akan lebih dari 4. Oh, Tapi basicnya nggak ada. in hotels di Bali, nah ini banyak yang bikin orang kayak mundur duluan sebelum kerja di Bali adalah ngelihat di kontraknya tulisannya gajinya cuma oke, gaji lo cuma 3 juta. Tapi servis yang lu dapat ada nikahan aja di bulan itu. Bisa 9, 11. berarti Lebih gede dari Green Fresh kan? iya. Pada umumnya. Servisnya doang aja udah bisa Belum 11 embel-embel juta yang sendiri lainnya, istilahnya. belum yang lain-lainnya ya. Belum lu tips, apalagi misalnya kalau lu in charge-nya di misalnya executive lounge gitu yang emang lu nge-handle tuh tamu-tamu eksekutif dan dia long stay 4 atau 5 hari. Itu saat dia pulang dia pasti thank you for taking care of me. Tapi emang ada yang kayak maksudnya yang nggak lulus tapi gaji lebih besar gitu kalau di lingkungan lo berdua. Kalau di gue ada sih. Ada Bang. Banyak. Ada. Banyak, gua Banyak. Bahkan di lingkungan kita juga banyak. Gimana tuh? Dia punya hard skill. Betul. Sekalian ngebahas yang masalah salary tadi. Nah, takutnya banyak yang banyak yang protes gitu. Banyak kok fresh grad yang langsung dapat 2 digit juga banyak. Tapi itu tadi gue bilang it depends on the industry kan gitu. Iya. Kalau lo FMCG, kalau lo yang kayak startup yang E-commerce. yang fast pace gitu kan, Iya. itu udah selayaknya lo digaji gede karena emang stress yang dikasih juga lebih gede gitu. Betul. Kalau gue kan gue manufaktur, stressnya nggak sebesar orang-orang itu, makanya gue dihargainya segitu. Tadi gue belum nanya, lu kenapa emang kenapa lu bisa seberani itu ngelepas? Lu punya di CV lo, oke, pre-opening team hotel ini itu nggak cukup. Gua bener-bener ketetek, gua harus bisa lebih dari ini. Maksudnya lebih dari ini tuh gua harus punya pegangan yang legit, yang kalau gua apply ke tempat lain, they will certainly take me. Kalau di dunia bar itu ada competition, apa added value lu? Apa kelebihan lu? Lu punya sertifikasi apa sih? Lu tuh siapa? The moment that changed my life adalah saat gua memilih, saat itu momennya itu memilihnya itu mau ambil sidangnya atau enggak, atau I have to go to the final of the competition. Ini ada kompetisi dari salah satu brand internasional, dia ngadain di Bali, pertaruhannya lumayan besar. Kelasnya nasional atau internasional? Internasional. Gue nggak menang. Waktu itu gue cuma dapat runner up doang, gue juara 2-nya. Tapi jadi juara 2 doang, it changed my life. Sampai sekarang gue masih ngerasain benefitnya. Misalkan lu bisa nih diterima di hotel luar negeri, tapi karena lu nggak punya gelar, lu nggak bisa ambil tuh chance. Nggak pernah lu kepentok suatu situasi seperti itu? Gue belum nemu sih. Belum nemu ya? Sejauh ini. Karena kayaknya di industri hospitality fleksibel banget. Yang mereka lihat adalah your last experience. Itu kalau di dunia gue ya. Kalau Jaki, pernah nggak merasa kayak you miss the chance ketika lu lebih milih kuliah? Harusnya kayak lu nyesel nih, harusnya gue bisa ngambil yang lebih bagus. Ya harusnya gue bisa langsung kerja aja, bisa ngasilin uang gitu. Kalau yang gue sesalin dari lanjutin kuliah ini, itu lebih ke hal-hal yang tadinya gue udah rencanain sih. Nah, artinya kan gue harus build plan dari awal lagi. Itu kan butuh waktu yang lama kan. Dan jatuhnya kayak lebih nyari jati diri yang baru lagi gitu sih. Kayak ngulang dari awal lagi. Jadi kalau riset dari Volkatif yang kita baca, kayak 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Mungkin karena itu juga banyak yang tiba-tiba keluar tengah jalan langsung kerja. Karena kalau misalkan gue keluar dari kuliah, gue mungkin bukan salah jurusan, kayak gue suka psikologi, tapi kan emang kebetulan kampus gue itu dosennya pesimis, gue nya optimis, di DO gue ya udah. Keyakinan berarti ya. Iya. Gue aja yakin dosennya nggak ya. Iya. Gue yakin, gak yakin gitu ya. Udah deh gitu, gue nulis aja kalau gitu. Gue juga nggak yakin sih kalau jadi dosen lo. Nyentuh tulis. Oke. Tapi menurut lo gimana tuh? Kayak lu ngerasa lu salah jurusan nggak? Iya, dari awal. Better lu cari mutiaranya di jurusan itu, ibaratnya ambil apa yang lu bisa ambil dan lu ikutin, atau lu keluar dari jalannya. Kalau gue tipikal orang yang apapun yang gue alamin saat itu ya gue harus survive kok gue bisa lewatin gitu. Lu menyelesaikan apa yang udah lu mulai. Oke. Kalau dari lu, Ron? Ada salah satu senior gua, bartender juga, dia ngasih tahu gua, Ron, if you wanna be a real bartender, don't just dip your thumbs on the water, get drown on it, lu harus Mesti nyelam. nyebur ya. Itu kata-kata yang keluar saat gua mau menentukan, gua mau ambil kompetisi ini atau gua ninggalin si ijazahnya. Nih, kalau soal experience dan connection, menurut lo itu lebih penting nggak dari kuliah 4 tahun? Dari ilmu yang lo dapat 4 tahun? Yes. Buat gua, Experience dan connection ya? banget. Gila. Jadi menurut lo lebih penting nih, experience and connection lebih Ya, penting daripada itu gue setuju. Nomor 1. Itu nomor 1. Roni setuju kan kalau misalnya degree itu penting.
Penting banget. Kalau dari perspektif gue sebagai Make your life easier dong. yang apa namanya berhasil achieve degree gue kayak gini nanti di dunia setelah lo kuliah itu yang paling penting experience and connection gitu. Kayak yang Ya, tadi. pastilah. Wow, jadi ini mereka ketuker ya sebenarnya ya. Tapi ada yang pengen Mereka gua yang punya- highlight sih. Ada yang Apa? pengen gua highlight. Saat lu achieve your degree, kebanyakan you feel comfortable dan merasa aman. Betul. Itu yang bahaya. Tenang aja, gua punya Iya. ijazah UI misalnya nih. Iya. Contoh ya, gua punya ijazah UI. Akhirnya dia tenang dan dia nggak push himself atau herself buat Iya. do more. Karena banyak yang nyaman dan jatuhnya jadi terjebak. Itu makanya melahirkan kata-kata sebutannya adalah Budak korporat. Jadi Sebelum kita masuk ke budak korporat, gue mau nanya dulu, lo enjoy nggak sama kerjaan lo? Enjoy. Enjoy? Oke, lo enjoy nggak sama kerjaan lo? I'm living the best moment in my life. Kalau dari menurut kalian, budak korporat itu apa sih buat kalian? Dari siapa dulu? Modern slave. Oke, You apa? basically told to come, work, do your job, go back home, I pay you. Ya. Oke, kalau dari lo, gue setuju dengan konsep itu sih sebenarnya. Itu doang. Oh iya. lu berasa terjebak. lo nggak enjoy. Tapi mau nggak mau. Iya, dan lu nggak bisa keluar. Jadi maksudnya lo melakukan sesuatu karena mau tidak mau. Karena lu mungkin udah punya tanggungan, lu punya cicilan, Oke. lu udah bawa beban di belakang. Oke, kalau buat gue budak korporat itu adalah orang yang nggak bisa ngikutin passion dan mimpi dia. Karena gini, banyak banget sekarang gue misalkan gue liat di TikTok atau apa segala macem, orang yang jadi lawyer atau orang yang kerja sebagai akuntan selama dia kerja di suatu perusahaan dibilang budak korporat. Padahal nggak juga, karena kalau lu jadi lawyer itu kan emang lu mau dari awal. Kalau misalkan lu masuk akuntan, nggak mungkin dong lu masuk akuntan tapi tiba-tiba ternyata lu sukanya manajemen, kan nggak mungkin. Ya. Jadi nggak adil kalau orang-orang nyebutnya budak korporat. Jadi yang pengen gue lurusin adalah mungkin kalau budak korporat lebih ke lu nggak enjoy. Bukan semua orang yang di korporat itu menjadi budak korporat. Iya, gitu. Gue keluar di pertanyaan terakhir kita sekarang. Oke, apa tuh? Dari lu berdua, lebih pilih mana? Gaji kecil sesuai passion atau gaji gede tapi lu nggak sesuai passion? Ini sebelumnya kita cerita. Ini kalau jawaban yang berat-berat harus cheers Iya, dulu. justru gue tahu nih. Realitanya, semua orang butuh duit. Tapi akan lebih indah saat lu bekerja ngerjain yang lu suka. Selama bayaran gua bisa mencukupi, cukup, kata kuncinya cukupi Ya. apa yang gua butuhkan, menurut gua udah cukup. Gue ngomong based on apa yang gue jalanin sekarang gitu ya. Oke. Kan udah jelas gue milih gaji kecil tapi passion gue di situ. Kenapa? Iya. Karena gini, gue orang yang senang belajar gitu. Apalagi di S1 gue, di sarjana gue itu nggak sesuai dengan passion gue kan. Terus kenapa gue ngambil otomotif? Karena itu bagian dari passion gue. Dan gue ngerasa gue kerja sekarang adalah scholarships lah gitu. Jadi gue dibayar tapi gue belajar di situ. Oke. Keren banget ya. Enggak. Iya kayak gitu. Ayah. Dibayar buat belajar. Ayah, Gua udah pinter, mentok gua. soleh. Iya, sombong lagi. Sandra. Sombong lagi, kayak kita soal sombong lagi. Oke, kita dari tadi udah ngomongin dua kehidupan dengan idealisme yang sama, cuma beda jalur aja. Kita dari tadi baca kok ditemenin sama Batavia, pada suka nggak? Luar biasa sih. Batavia yang ngebikin gue banyak bacot jadi. Apa yang disebut akan nyebut. Berarti Kalau gua sudah it pasti works. sih. Kalau gue udah sudah pasti cinta sama Batav. It works. Oke, gue pengen bikin challenge nih untuk tim yang kuliah dan tim yang langsung kerja, bikin koktail ala lidah mereka dari base-nya Batavia. Biar ini gue mau ganti kostum. Oke. Bang. Kalau ini official crew ya gitu. Iya, Yoi. tukang kabel. Oke, kita bikin ya sekarang. Boleh? Gue mau bikin namanya whiskey sour. Jangan habisin. Enggak, ini nggak keluar bro. Putih telur. Udah jadi. Udah jadi. Kalah gue dong. Aduh, cepet banget. Oke, luar biasa. Maaf ya. Let's go. Maaf. Aduh, gue emang baru nih kayak gini-ginian nih. You must be very insecure right now. Maaf ya. Aduh, Batavia. Ini namanya whiskey sour. Ini Jigger 45. Terus gue pakai metode namanya Di kalkulus ada nggak? dry shake. Dry shake itu nge-shake tanpa menggunakan ice. Ini buat nge-emulsify di egg. Kalau gue 1 menit. kalau gue Lo tadi mau gue tahu. WhatsApp nggak? Boleh. Oke. Awas tuh, mental lu. Salah.
Oh. Kalau kita ini kan karena dia agak-agak lingkaran ya, makanya gue pakai P kali R pangkat 2. Oh shit. Pangkat 2. Ya. Nah, ini udah ice masuk. Tadi dry shake dulu, sekarang di shake. 15 detik. Set. Bang, ikut gocap. Di testing dulu. Habis waktunya. Habis pas ya. Lihat dong takarannya. Oh, pas, boy. Pas, boy. Ini Itu namanya apa? Angostura bitter. Angostura bitter itu apa? Nah, bikin garis gitu doang. Set. Oke, kita coba ya. Jurinya kita berdua. Kita berdua, gue cobain dulu ya. Kebetulan yang ini kayak meyakinkan. Yang ini sih udah pasti menang, nggak usah cobain gue. Bro. Kevin sini. Gue boleh nyobain gak sih? Sini lo. Gue boleh nyobain gak sih? Sumpah. Imut ada mau cobain? Mau dong, cobain. Itu Whisky buah vita. Apple juice aja sih. Kalau untuk Jaki, kira-kira dari 2 minuman ini, anggapnya nggak tahu nih punya lu. ya. Menurut lu yang menang? Bobo Holy Repsol. Nah, iya sih. The one with the lemon sampah. Kebetulan iya sih, boy. Itu kayak buah vita doang gitu. Iya. Ya, jadi kalau menurut lu di antara 2 minuman ini, Jujur gue benci banget sama minuman yang gue bikin sendiri. langsung kayak Boy, gue juga benci sih kalau ada. Thanks. Ya udah. Lu sama gua, kita pilih yang mana? Gue pilih jelas yang dia sih, yang whiskey sour. Gue walaupun temen lu tapi sorry banget ya. Tapi gua kaget ternyata memang rasanya juga nggak seburuk itu dan enak. Tapi kalah enak. Gua lebih pilih sama sih. Nama minuman lu apa? Whisky sour. Ini klasik Whisky cocktail. sour. Oke, whisky sour yang menang. Tapi kita akan ada hadiah. Pemenangnya adalah Roni Terima kasih. dengan whisky sournya. Magai. Terima kasih. Ini Ada kaos baju termasuk Batavia botol. Terima Jadi kasih. lu bisa Luar biasa. kreasiin di rumah lu Pasti. sendiri. Untuk Jaki juga kita kasih deh. Luar biasa. Kalau ini dari ini ya, kantong pribadi. Dari kantong pribadi. Biar kebetulan. kasihan aja dia nggak iri. Iya, biar Apa ini dari honor gue? Dan ada Batavia juga. Ada Batavia juga. Dan ada we got Batavia. this one. Luar biasa. Minum santai di right now Luar biasa. di Chicks. Jadi guys, kita bakal ngasih nanti resep di video terakhir. Kalian bisa screenshot ya resepnya untuk whiskey sour dan what is it called? Old fashion. Karena kalau yang Zaki udah eliminasi ya, tolong. Tapi gimana kalau misalkan belum banyak yang belum punya Batav? Nah guys, kalian bisa beli Batavia, tinggal klik linknya di bawah di description box. Kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian. Dan kita mau ngadain giveaway nih. Apa giveaway, Cepi? Buat kalian yang gratisan, pencinta gratisan, tenang aja. kita Away mengerti. Hunter. Anda membutuhkan Batavia, kita akan berikan secara gratis. Caranya cek di Instagram kita seperti apa. Jadi tadi gue udah bikin challenge yang emang gak adil. Karena pastinya yang bartender yang akan menang gitu. Tapi nggak adilnya hidup kita. Kayak contohnya Zaki. Dengan dia yang harus mengikuti struktur kehidupan, yang dia harus mengikuti time frame-nya. Dan Roni juga yang risk taker, yang bisa menerapkan kuliahnya dan langsung mengikuti apa yang dia mau. Sebeda jalurnya hidup gua dan lu semua, kita sama-sama mengarah ke hal yang positif. Tapi tetap, seidealis atau serealistis apapun pekerjaan kita di mata kita sendiri, Batavia tetap yang menemani kita untuk melewati masa penat selesai kerjaan. Dan untuk memperluas networking untuk kita-kita yang baru banget kerja nih, umuran gue, umuran lo yang masih 20-an, tetap Batavia yang menemani Kalau kita. mau escape saat-saat lu merasa anjir, gue Betul. udah korporat banget nih. Betul. Lu ngajar batas. Lu jangan lupa abis ini lu screenshot ya. Gue tulis nih, anak sosmed gue tulis nih resep kita yang bagus buat lu semua. Thank you guys udah nonton thank you dari awal Zaki. sampai akhir.
Jangan lupa cek giveaway kita dan thank you juga buat Batavia udah kasih special gift buat guest kita. Goodbye, see you next week. Jangan lupa subscribe. Cheers, bye. Cheers. Gue mau bikin satu koktail yang Yang emang basic ya. ini bisa dibilangnya the god of all cocktails. Dia yang started all. Namanya Old Fashioned Way. Yang isinya cuma ada bitter, sugar, spirit, water. Gimana Kalau bikin nggak old ada- fashion nggak ada angostura bitternya nggak apa-apa. Nggak harus pakai angostura bitter. Bikin aja Batavia, simple syrup, kasih orange zest, itu udah segar kok. Oke. Cuman nggak ada yang balance out aja, ini kan kasih rasa bitter. Tapi zest itu oil, jadi di dalam kulit jeruk ini tuh ada oilnya. Nah, tapi gue nggak butuh yang putihnya nih, yang putihnya ngasih rasa pahit. Nih guys, kayak gini ya. putihnya Yang jangan diambil ya. Karena putih itu ngasih rasa bitter banget. Dibikin cantik sedikit, dirapihin aja. Ini 30 mili nih, ini 30 mili. 3 sendok. Satu sendok itu around 10, cuman kayaknya kurang 1 sendok makan. Ya oke lah, 6 sendok berarti. 6 sendok ya. 6 sendok Batavia. Itu udah 60 tuh. Old fashion itu pakai sugar cube. Tapi in a modern way, udah ada simple syrup. Kita pakai simple syrupnya cuman sedikit banget. Cuman 5 mili. Nah, satu long bar spoon ini sama dengan 5 mili. Kita cuma butuh dikit doang. Kalau di rumah kita pakai gula pasir boleh nggak? Apa Boleh. harus dicairin dulu? Tapi ntar susah, dia susah buat Naruhnya. Ngeblendnya. Terus angostura bitter biasanya gue pakai 4 dash. 4 dash itu satu dashnya gitu, 1, 2, 3, 4. Harusnya ini ice-nya agak banyak. Iya, ice-nya banyak ya. Anggaplah Habis ice-nya tuh itu- ada 10 gitu Iya. misalkan. Habis itu di stir. Tugas-tugas. Biasanya di gelasnya itu Nah ini gelas sampah tadi. ada ice-nya tebal, namanya ice block. Ini harusnya penuh. This is an old fashion. Dia harus di zest dulu nih. Oil yang tadi kata gua ada di ini harus. Nah, ini Diapain ngeluarin, tuh? ini ngeluarin oil dari ini. Oh, diperes-peres. Diperes. Habis gitu, Putar-putar. kalau ini di smell ada wangi orange ya. Iya, boy. Ya, kok gitu? Coba aja. Ini esnya emang kurang tapi enak banget nih. Harusnya ada ice-nya. Bayangin ada ice-nya, dia lebih chill. Iya. Ice-nya tadi lebih banyak. The main actress is the whiskey. Ah. Jadi kalau lu mau ngetes apakah dia whiskey bagus atau enggak, make an old fashion. Then you'll know. You'll see the Okay, reaction I already. see. Iya sih.